Shalom saudara-saudaraku, hari ini kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita karena kita percaya Tuhan adalah penolong dan perisai kita. Mari kita buka ibadah dengan menyanyi Tuhanlah perlindunganmu. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Tuhanlah perlindunganku, Ia adil dan benar. Ia membela umat-Nya yang lemah dan tertindas. Tuhan sungguh mengasihi tiap orang yang kudus. Diberkatilah yang percaya, yang hidup di jalan-Nya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, Engkaulah pelindung dan perisai bagi kami. Terbukti hari ini Kau berikan bagi kami. Kami nikmati dalam pekerjaan segala penyertaan-Mu bagi kami. Tapi biarlah firman-Mu itu sangat melekat erat dalam kehidupan ini. Biarlah firman-Mu akan kami baca dan renungkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami sambil kami mohon ampun atas segala kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan saat ini dalam Mazmur 33 ayat 20-22 berkata, jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita ialah Tuhan penolong dan perisai. Saudaraku, dalam hidup menunggu adalah bagian yang paling melelahkan. Menunggu orang yang sedang janjian dengan kita, menunggu kejelasan, menunggu kita pulih, atau menunggu doa kita dijawab. Kadang kita mungkin bertanya, Tuhan, Engkau dengar tidak? Apalagi ketika hasil belum tampak dan hati kita mulai goyah. Tapi Mazmur 33 ini mengingatkan, Dia penolong kita dan Dia perisai kita, bukan orang lain, bukan uang, bukan kekuatan diri sendiri, tetapi Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan dan yang tak pernah datang terlambat segala pertolongannya. Ketika pemazmur menulis ayat ini, ia tidak sedang berada di zona nyaman. Ia belum melihat mujizat terjadi, tapi justru di tengah penantian itulah ia berkata, kami tetap menanti karena Engkau satu-satunya harapan kami. Lalu di ayat selanjutnya dia berkata, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya yang kudus kita percaya. Sukacita sejati tidak lahir dari situasi yang ideal, tidak lahir di suatu situasi yang nyaman, tapi dari kepercayaan pada Allah yang setia. Artinya, kita tidak bisa bersukacita atau kita bisa bersukacita bahkan saat masalah belum selesai. Karena kita tahu Tuhan bekerja dengan caranya yang penuh kasih. Dan ayat 22 selanjutnya mengatakan, ini adalah sebuah doa yang indah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudaraku, hari ini jika hati kita lelah, jika harapan kita mungkin mulai pudar, ingatlah Tuhan adalah penolongmu. Tuhan adalah perisaimu. Dia yang melindungimu atau melindungi kita bahkan di saat kita sadar ataupun tidak. Dia yang menopang kita bahkan saat mungkin kita merasa sendiri. Jadi jangan menyerah dalam penantian karena Tuhan tidak pernah lupa kasih setianya menyertai orang-orang yang berharap kepadanya.
Tuhan penolong dan perisai, Dialah harapan kita hari ini, bahkan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan saat ini. Kami percaya itu akan terus membuat kami kokoh dan teguh di dalam iman percaya hanya kepada-Mu. Ajar kami untuk tidak kehilangan pengharapan, sebab Engkau tidak hanya menaruh janji keselamatan, tetapi Engkau memelihara, melingkupi, menolong dan menjadi perisai kami. Semua kami yang beribadah saat ini Tuhan berkati, yang sedang sakit Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan biarlah tetap berharap penuh pada pertolongan Tuhan karena Tuhan memberi jalan keluar. Biar kiranya tugas-tugas kami kerjakan dengan baik, semua kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang menjadi doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.